diberkati Tuhan, Shalom. Dan saya percaya bahwa malam ini malam di mana kita akan mengalami terus pekerjaan-pekerjaan Allah yang hebat, yang dahsyat, yang dikerjakannya bagi setiap kita yang menaruh harap dan sandar hanya kepadanya. Dan saya percaya juga bahwa walaupun pandemi belum selesai dari COVID-19 virus, walaupun angka yang terpapar makin bertambah, angka kematian makin tambah, tetapi satu hal kita yakini bahwa ada Tuhan yang masih sanggup menolong kita, orang-orang yang menaruh harap dan sandar hanya kepadanya. Itu sebabnya jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa, jangan pernah berhenti mengharapkan Tuhan dalam hidup kita. Doa saya bagi jemaat Tuhan yang di rumah yang menyaksikan program ini bersama dengan saudara-saudara, rekan sahabat, orang tua, pendeta, gembala jemaat dimanapun berada, orang tua kita di mana saja di pelosok negeri ini dan dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati senantiasa. Malam ini saya ingin bicara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Haleluya. Dalam hidup kita harus akui kita punya banyak kelemahan. Iya ya. Kita punya tubuh sering lemah, pikiran kita sering lemah. Itu sebabnya kita banyak capek ketika kita berpikir. Pikiran yang lemah itu membuat kita gampang lupa ya. Haleluya. Biar masih muda-muda sudah sering lupa. Saya pun kemudian belakangan ini bicara kerap kali pakai apa itu ya gitu ya. Kerap kali lupa ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus gitu. Kita hendak bicara sesuatu tapi kok seperti nggak ingat lagi ya. Padahal itu baru kita mungkin bicarakan dalam beberapa menit yang lalu udah bisa lupa lagi. Kita gampang lupa karena kelemahan kita. Firman Tuhan baru ditaburkan, kita pulang nyampe di rumah, firman Tuhan tadi di mana ya? Lupa. Tadi saya hanya dengar itu pendeta khotbah lucu-lucu ya. Ingat lucunya doang. Esensi dari firman lupa ya. Karena itu kelemahan kita ya. Lemah dari sisi fisik ya. Kita gampang capek, kita gampang lapar, kita gampang sakit, apalagi kita gampang lemah, letih, lesu, tidak berdaya ya. Dan banyak hal yang membuat kita lemah dalam hidup kita. Tetapi Alkitab berkata bahwa ada suplai kekuatan yang diberikan oleh Roh kepada kita, sehingga setiap kelemahan kita Roh Kudus membantu kita di dalamnya. Supaya apa? Supaya kita kuat. Supaya apa? Supaya kita bangkit. Supaya apa? Kita tetap bertahan. Supaya apa? Supaya ada harapan bagi kita. Roma 8 ayat 26 Alkitab berkata demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Haleluya. Roh Kudus bantu kita dalam kelemahan kita. Mengharapkan bantuan manusia dalam kelemahan kita, itu bukan hal yang terlalu mudah untuk dilakukan. Kadang istri tidak bisa bantu kelemahan suami. Kadang suami tidak bisa bantu kelemahan istri. Iya kan? Kadang orang tua tidak bisa bantu kelemahan anak-anak dan sebaliknya. Padahal ketika kita menikah ada satu bunyi perkataan yang tersirat ataupun tidak tersirat, bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri, karena apabila yang satu jatuh, yang satu angkat. Ya, kita udah berdua nih. Yang jatuh itu istri, belum tentu suami mau angkat tuh ya. Suami langsung bilang begini, kau punya mata taruh di mana ya kan begitu. Kerap kali perkataan itu yang makanya kalau jalan tuh pakai mata, jangan pakai dengkul ya kan. Kerap kali model kayak gitu, dia tidak bantu, dia tidak tolong, lihat kekurangan dan kelemahan istrinya, malah dia tambah baking lagi ya kan. Haleluya. Kerap kali kelemahan ini membuat kita terjerat dalam beberapa masalah
masalah tersendiri. Orang sekerap kali begini, dia kerap kali melihat balok di mata orang, padahal melihat selaput di mata orang, padahal balok di matanya dia tidak bisa mampu lihat sama sekali, saudaraku ya dikasih Tuhan. Dan inilah kelemahan manusia. Dan saya berdoa biar kiranya Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sehingga kemudian setiap apa yang kita lakukan ketika kita sedang capek, letih, lesu, berbeban berat, Alkitab berkata, datanglah kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Dan kelegaan itu diberikan ketika Roh membawa setiap kelemahan kita kepada Bapa. Sebab kita tidak tahu, haleluya, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Dalam hidup kita kadang kita tidak tahu harus mau berdoa dari mana, ya kan? Karena kita tidak tahu bagaimana mau berdoa dan memulainya seperti apa. Lihat, kalau orang udah putus asa, frustrasi, stres, orang udah titik terendah dalam hidupnya, dia sudah tidak tahu bagaimana salah caranya dia memulai untuk berdoa. Apalagi yang tidak tahu berdoa, yang enggak biasa berdoa. Jangan tunjuk-tunjuk saya berdoa, ya. Ya, haleluya. Dan tetapi Roh, ya haleluya, sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengar ini baik, ada kalanya jangankan kemudian jemaat, pendeta pun tidak mampu bisa berdoa. Iya, saya dalam hidup ini kerap kali ketika berbenturan dengan kenyataan hidup yang begitu sulit, kenyataan yang menekan pelayanan, menekan hidup, menekan keluarga, kadang udah gak ada kalimat yang istimewa yang bisa keluar. Yang ada hanya air mata, yang ada air mata tidak ada lagi, yang ada hanya mulut komat kami tanpa kita mengerti artinya, saudaraku ya dikasih Tuhan. Tetapi justru dalam kelemahan kita, Allah di dalam nama Kristus Yesus yang telah mengirim dan mengutus Roh-Nya bagi kita, itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Istimewanya Roh Kudus bagi kita hari ini itu, saudaraku. Itu sebabnya saya katakan beberapa waktu yang lalu, Roh Kudus hadir dalam dunia ini menemani kita. Tidak semua orang bisa menemani kita ketika kita sendiri, ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, ketika kemudian kita tidak lagi punya harapan untuk hidup. Bahkan ketika istri kita pun tidak bisa lagi menemani kita. Bayangkan kalau orang sedang kena corona dan dia diisolasi, suatu. Istri, anak, suami, orang terdekat tak boleh mendekat. Di saat itulah kita butuh Roh yang menemani kita. Haleluya. Jadi saya berdoa dan menyerukan kepada semua keluarga-keluarga Kristen yang barangkali ada saudaranya, orang tuanya, keluarganya yang sedang dikarantina, yang terpapar virus. Kita mendoakan mereka supaya mereka rohnya, mereka connect dengan Tuhan, connect dengan Roh Kudus, sehingga Roh membantu mereka berdoa kepada Allah bagi kita. Haleluya. Dengan keluhan yang tidak terucapkan. Haleluya. Nah, dalam hidup kita yang saya bilang tadi bahwa kadang kita tak bisa ngomong apa, ya. Saya seringkali itu mengalami pengalaman hebat dengan Tuhan. Saat memang ketika beban berat dalam pelayanan mendera di jam-jam 2 subuh, ketika saya mulai tunduk kepala, saudaraku, hanya air mata yang keluar. Hanya saya bisa komat kami tanpa memperkatakan perkataan yang saya ngerti maksudnya apa. Saya ingat betul bahwa beberapa kali kemudian saya harus terlempar ke tempat tidur ketika saya sedang bersekutu dengan Tuhan. Karena terlalu beratnya tekanan dalam hidup ini. Lalu kemudian saya sedang berdoa, saya sedang berlutut, tiba-tiba Tuhan membawa saya kepada sebuah area, saya berdiri mengangkat tangan, dan tiba-tiba saya harus terlempar ke tempat tidur. Dan keadaan itu pun membuat saya tetap seperti terdesak dalam pergumulan dan perhelatan yang begitu hebat. Dan saya tidak tahu mau ngomong apa hari itu. Tetapi kemudian Roh membantu saya untuk berdoa kepada Bapa dengan kalimat-kalimat yang terucapkan. Dalam beberapa waktu kemudian
pergumulan persoalan selesai. Dan seringkali dalam hidup kita ketika saya berbenturan dengan kenyataan-kenyataan yang terlalu sulit dalam pikiran saya sebagai manusia, maka roh mensupportnya, mendukungnya. Dan itu sebabnya saya tidak pernah khawatir, saya tidak pernah putus asa, saya tidak pernah kecewa, saya tidak pernah khawatir dan takut menghadapi hidup dan kenyataan pelayanan, karena sejauh saya melangkah sampai hari ini, bagaimana Allah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat di luar akal pikiran manusia yang tak terduga, yang kemudian datang dengan membuat saya tercengang. Dan ini semua hanya karena kalimat-kalimat yang tidak terucapkan dengan jelas, tetapi Allah melalui rohnya mengerti itu. Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Saya ingin bicara beberapa prinsip bagi kita, karena roh bergerak lebih cepat dari apa yang kita lakukan. Haleluya. Roh bergerak lebih cepat mendahului kita dari apa yang kita doakan. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Barangkali engkau belum bisa berkata-kata, bahkan dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, roh bergerak lebih cepat mendahului apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah terdengar, justru disediakan Tuhan bagimu. Roh lebih bergerak. Beberapa jauh dari apa yang kita pikirkan. Haleluya. Ya, kita terbatas, roh tidak terbatas. Saya sering katakan, bahkan banyak orang sering bilang begini dalam khotbahnya, bahwa Allah lebih mengerti kita karena daripada kita mengerti diri kita sendiri. Saya sampai hari ini belum tentu mengerti sejauh mana diri saya secara total, tetapi Tuhan mengerti hidupku. Roh Kudus mengerti hidupku lebih daripada ku mengenal diriku sendiri. Kenapa? Karena yang merancang dan merangkaiku dalam kandungan adalah Allah semesta alam. Ya, setuju katakan amin. Mana ada pembuat dari kehidupan kita tidak mengerti hidup kita. Dia tahu. Orang yang bikin mobil, kalau mobil dia bunyi sedikit aja yang aneh, dia bilang di sini ada masalahnya. Tetapi kita yang suka bawa mobil belum tentu tahu di situ masalahnya. Tapi pembuatnya dia pasti ngerti setiap kali ada masalah. Haleluya. Dan Allah kita, Yesus Kristus, bahkan roh yang sudah diutus bagi kita, bergerak lebih cepat mendahului setiap apa yang kita gumuli dan doakan. Yang kedua, roh ikut merasakan keluh kesah dan rintihan hati kita. Ada begitu banyak orang tidak mau merasakan apa-apa tentang keluh kesah dan rintihan hati kita. Percaya dengan saya, kalau engkau sedang datang bercerita keluh kesah dan rintihan hati, banyak orang tidak mau dengar, ya kan? Karena dia takut sebentar setelah habis berkeluh kesah, lalu kita minta sesuatu. Apalagi kalau bertalian dengan soal kehidupan, soal materi, kita baru nyampe dia bilang begini, stop dulu, tolong pergi cari di luar, kami sudah tidak punya juga, ya kan? Sebelum kita berkeluh kesah nih, dia tidak mau merasakan, ya, ikut merasakan keluh kesah dan rintihan hati kita. Saya pun kadang, saudaraku, kalau kemudian bukannya nggak tega gitu ya, tapi kalau kemudian harus menghabiskan waktu berjam-jam mendengar keluh kesah itu, kadang juga saya capek mikir. Dan belum tentu juga keluh kesah saudara itu lebih berat dari keluh kesah yang saudara ceritakan pada orang itu, saudaraku. Jangan-jangan ketika kita berkeluh kesah, orang itu jauh lebih parah keluh kesah dan rintihannya, saudaraku, ya dikasihi Tuhan. Saya dalam hidup ini kadang agak rasa lucu, karena ketika barangkali beberapa jemaat datang, beberapa keluarga datang berkeluh kesah, dan rasa anehnya adalah mereka barangkali nggak ngerti bahwa sebenarnya rintihan dan keluh kesahku jauh lebih berat dari mereka. Jadi bagaimana mungkin lagi saya mau merasakan keluh kesah itu, sementara perih hatiku udah merasakannya, ya, jauh melebihi yang dirasakan mereka. Allah kita dalam nama Yesus Kristus yang telah mengutus rohnya bagi kita, sangat ikut merasakan keluh kesah kita.
Haleluya. Dia ngerti kelemahan kita. Ya setuju, katakan amin. Dia ngerti rentihan hati kita. Apa pergumulan kita, apa masalah kita, apa persoalan kita. Izinkan Roh merasakannya. Dia yang merasakannya, dia bilang, tenang anakku. Aku sampaikan ini kepada Bapa. Aku percaya tepat pada waktunya Dia akan turun tangan untuk menolong hidupmu. Serahkan hidupmu kepadanya. Haleluya. Kalau Bapa sudah ikut merasakan, urusan beres. Coba kalau kita cerita perasaan kita kepada seseorang dan dia sudah ikut dapat rasa, pasti dia akan tolong kita. Ya setuju, katakan amin. Tapi kalau dia tidak rasa-rasa, berarti dia tidak tolong. Tapi kalau dia sudah rasa, mantap punya, ya. Coba kalau suami sedang galau, ya, gelisah, lalu dia bercerita tentang kegalauannya dan istri ikut merasakan kegalauannya. Saya percaya rumah tangga akan bagus, ya. Tapi ketika dia menceritakan kegalauan dan kegelisahannya, istri tidak merasakan apapun yang diceritakannya, maka dia pasti akan cari tempat untuk mendapatkan curahan hati untuk dapat rasa. Ya kan, ada orang dapat rasa. Nah, ini yang bikin kancur rumah tangga begitu. Ada begitu banyak orang tidak lagi merasakan rasa ketika dia berkeluh kesah dan merintih kepada suaminya. Maka dia cari pria lain untuk apa? Untuk supaya keluh kesah dan jeritan hatinya dirasakan orang. Nah, inilah mulai timbul masalah dalam rumah tangga. Doa saya bagi semua orang percaya, jemaat Tuhan Gereja Bethel Indonesia Double C dan mitra-mitra Double C Gregorio di mana berada, baik kita hamba-hamba Tuhan, baik kita jemaat Tuhan, mari saling ikut merasakan satu dengan yang lain pergumulan dan beban berat kita. Doa saya bagi orang-orang yang punya, ya kan, orang-orang yang berkelebihan harta, mari ikut merasakan keluh kesah dan rintihan dari jemaat Tuhan, orang-orang percaya hari-hari ini. Barangkali mereka sudah tidak punya makankah. Saya menyerukan kepada gereja-gereja Tuhan yang barangkali diberkati dengan berkat luar biasa, kita turut merasakan beban dari tetangga, orang di sekitar kita, dan bahkan jemaat-jemaat yang kita layani. Saya menyerukan kepada setiap jemaat Tuhan, barangkali tetanggamu kekurangan makan dan engkau kelebihan, mari ikut merasakan apa yang dideritanya. Dan saya percaya engkau akan menjadi berkat, karena Allah kita dalam nama Yesus Kristus yang mengirim rohnya bagi kita, membantu kita dalam kelemahan kita, ikut merasakan keluh kesah kita. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa roh membantu kita dalam kelemahan kita. Bicara apa? Roh menanggung kerisauan hati kita yang gak enak. Haleluya. Roh menanggung kerisauan hati kita yang gak enak. Banyak orang hari-hari ini lagi risau, resah, ya. Lagu bilang begini, resah dan gelisah, teng 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 teng, menunggu di sini. Sedangkan menunggu saja itu bikin resah, iya kan? Apalagi kalau kemudian lagi menghadapi pandemi COVID-19, kita sedang bergumul, dapatkah kita melewati tahapan ini, melewati pandemi ini dengan selamat, atau bisakah kita tidak kena dengan resesi ekonomi? Ini kerisauan, ini keresahan hati yang bikin gak enak, saudaraku. Semua yang resah bikin gak enak. Hati yang resah, gelisah, hati yang risau itu gak enak. Makan gak enak, tidur gak enak, ya. Lagu bilang makan-makan sendiri, tidur-tidur sendiri, ya. Entah dimanapun kini kau berada, ya. Gak enak semuanya. Saya ingat satu lagu dunia itu, si siapa itu yang bernyanyi itu, ya, kamu di mana, dengan siapa, dan sedang berbuat apa? Bayangkan dia sedang risau dengan keberadaan orang yang dicintainya, saudaraku. Jadi karena resah dan gelisah, risau, dia makan gak enak, dia tidur gak enak, dia mikir gak enak, semua serba gak enak. Saya percaya kalau Roh Kudus ada pada kita,
Roh itu membantu kelemahan kita, sehingga setiap hati yang resah, hati yang gelisah, hati yang risau, tidak jadi nggak enak, tapi akan dibuat Tuhan jadi enak. Amin. Kita makan apa aja enak ya. Haleluya. Makan Indomie enak, tidak keriting. Makan telur enak, nggak betelor di 1 minggu kemudian ya. Nggak bisulan ya. Makan ikan enak. Makan daging secukupnya enak. Jangan berlebihan saudaraku. Kalau nggak jadi nggak enak saudaraku. Saya karena agak ngoyo saudaraku, jadi nggak enak juga ya. Lalu kita punya uang juga jadi enak, nggak punya uang juga masih enak menjalani hidup. Haleluya. Dan saya percaya bahwa jemaat Tuhan malam ini malam kepastian, malam mujizat, malam berkat. Setiap yang menyaksikan program ini, saya percaya izinkan Roh Tuhan tinggal dalam hidup kita. Karena kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, Roh itu membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Dia bergerak lebih cepat dari apa yang kita pikirkan. Dia turut merasakan keluh kesah dan rintihan hati kita. Dia menanggung kerisauan, keresahan hati kita yang gak enak. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Hidup